Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk materi tentang loop, teleskop, dan kamera, kita akan masuk ke latihan contoh soal. Kemarin kalian sudah coba untuk merangkum dari video tersebut. Kan kita masuk ke latihan contoh soalnya ya. Soal nomor 1, kita mulai dari latihan soal untuk contoh loop. Kita akan cari perbesaran saja ya. Sebuah loop dengan panjang fokus lensa 5 cm digunakan untuk melihat sebuah benda kecil dengan asumsi titik dekat normal adalah 25 cm. Tentukan perbesaran loop. Perbesaran loop A untuk mata berakomodasi maksimum, yang B untuk mata tidak berakomodasi, dan yang C untuk mata berakomodasi pada jarak 20 cm. Jadi kita tulis dulu diketahui. Ini soal nomor 1 tentang loop. Ada fokus yang panjangnya 5 cm digunakan untuk melihat sebuah benda kecil dengan asumsi titik dekat mata itu adalah normal. Berarti mata ini orang normal. Dimana PP-nya adalah 25 cm. Yang ditanya adalah A, perbesaran yang dialami jika matanya berakomodasi. Kita tulis MA ya, mata akomodasi. Yang B, mata tanpa akomodasi, jadi kita tulis M saja. Yang C, mata berakomodasi pada jarak 20 cm. Artinya dia kurang dari 25. Nanti ada pembahasan khususnya. Kita mulai jawab yang A dulu. Nah, kemarin kan ada 3 tuh persamaan dari loop yang saya berikan. Kalau mata berakomodasi, maka untuk mencari perbesarannya adalah 25, ini adalah titik dekat mata normal ya, dibagi dengan 5. Dari mana 5? Dari fokus. Atau kita tulis F dulu ya. 25 dibagi F tambah 1 kalau berakomodasi. Sama dengan 25 dibagi F-nya adalah 5 tambah 1. Jadi 5 tambah 1. Hasilnya 6. Gitu ya. Kalau matanya tidak berakomodasi, berarti M sama dengan 25 dibagi F saja. Tidak ada tambah 1. Sama dengan 25 dibagi 5. Hasilnya 5 kali. Oh iya lupa. Satuannya kali ya, karena perbesaran. Artinya 6 kali dari semula, 5 kali dari semula. Yang C, kalau perbesarannya tidak di jarak 25, tapi di jarak 20. Maka ada persamaan baru nih. Kalau kita mau cari perbesaran jika matanya 20. Ingat pembahasan kita, mata normal itu 25. Kalau dia tidak bisa melihat pada jarak 25, dia bisanya lihat pada jarak misal di atas 25, maka orang ini rabun dekat. Dia tidak bisa lihat yang dekat-dekat. Tapi kalau dia kurang dari 25, misal dia bisa lihatnya 24 ke bawah, maka orang ini rabun jauh. Karena dia tidak bisa melihat yang jauh, dia bisanya lihat yang kurang dari 25. Dan ini termasuk rabun jauh. Maka kita cara mencarinya adalah 25 dibagi dengan F yang tadi ya, ditambah, nah tambahnya bukan 1 tapi 25 dibagi PP, titik dekat matanya, sama dengan 25 dibagi 5 tambah 25 dibagi 20. Hasilnya samakan penyebutnya. 20 bagi 5, 4 kali 25, 100. 20 bagi 21, 1 kali 25, 25. Berarti 125 dibagi 20. Hasilnya 6,25 kali. Nah, ini ya, A, B, dan C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang mempunyai titik dekat dekat 30, PP-nya adalah 30.
Nah, tadi titik dekat matanya 20, sekarang PP-nya 30 cm. Berarti orang ini rabun dekat nih. Dia bisanya lihat yang 30 cm, tidak bisa lihat yang 25. Apabila orang tersebut berakomodasi maksimum menginginkan perbesaran, dia mau M-nya adalah 5 kali. Nah, yang ditanya adalah jarak fokus loop yang harus digunakan adalah, berarti yang ditanya adalah fokus. Jawab. Kalau dia kurang dari 25, kita pakai yang ini. Khusus ya. Tapi kalau dia lebih dari 25, 30, 40, dan seterusnya, kita pakai persamaan yang ini. M sama dengan PP per F tambah 1. Ingat kan? Ini persamaan yang terakhir yang saya kasih. Sama dengan 30 dibagi 5. 30 dibagi F karena fokusnya nggak ada. M-nya itu ganti 5. Jadi 5 sama dengan PP-nya 30 dibagi F tambah 1. Nah, ini nggak bisa dijumlahkan nih. Berarti ini harus pindah. Karena dia pindah jadi negatif. 30 per F. 5 kurang 1? 4. Sama dengan 30 per F. Berarti F sama dengan 30 per 4 cm. Gimana? Paham? Berarti ada 4 cara yang kita gunakan untuk mencari perbesaran loop. Apakah dia perbesaran mata normal dengan berakomodasi? Atau mata normal tanpa akomodasi? Atau mata yang kurang dari 25? Atau mata yang lebih dari 25? 1, 2, 3, 4. Pahami kapan kita gunakan perbesaran A, B, C, dan yang terakhir. Oke, kita lanjut ke soal dari teleskop. Ini ada contoh soal. Suatu teropong bintang, teropong sama teleskop itu sama aja, terdiri dari 2 lensa. Lensa yang jaraknya jauh dari mata atau dekat ke objek itu disebut lensa objektif, dan lensa yang jaraknya dekat dengan mata yang dinamakan lensa okuler. Ini kalian pasti sudah paham nih, mana lensa objektif, mana lensa okuler. Panjang fokus lensa objektif, nomor 1, panjang diketahui. Fokus lensa objektif FOB itu adalah 400 cm dan FOK adalah 20 cm. Kita akan coba tentukan perbesaran deh. Perbesaran yang dihasilkan mikroskop ini. Kalau matanya berakomodasi dan kalau matanya tidak berakomodasi. Oke. Sama kita menentukan panjang dari tabung mikroskop D-nya. Kita jawab. Untuk mata berakomodasi dulu, MA, kemarin kan perbesaran dari mikroskop perbesaran dari teleskop itu adalah FOB dibagi FOK. Ya kan? Kalau dia akomodasi tambah 1. Berarti 400 dibagi 20 tambah 1. Hasilnya 400 bagi 20. Coret nolnya. Berarti 20 tambah hasilnya 21 kali. Sedangkan M yang tanpa akomodasi yaitu FOB per FOK. Hasilnya 400 dibagi 20. 20 kali. Jadi ini dengan akomodasi tambah 1, tanpa akomodasi ya udah bagikan aja FOB sama FOK. Bagaimana kalau kita mencari panjang tabung? Nah, kita lukiskan dulu ilustrasinya. Kan ada 2 lensa tuh. Ini lensa objektif dan ini adalah lensa okuler. Di sini ada fokus objektif dan berhimpit dengan fokus okuler. Untuk teropong dia berhimpit di sini. Nah, jadi panjang dari sini ke sini inilah panjang tabung. Dari lensa ke lensa ini disebut panjang tabung. Bagaimana cara mencari panjang tabung? Ya jumlahkan aja berapa panjang fokus lensa okuler, lensa objektif, dan berapa panjang fokus lensa okuler. Berarti FOB tambah FOK. Hasilnya 400
400 tambah 20, 420 cm. Inilah panjang tabungnya. Jadi biasanya ditanyakan pada teleskop selalu tertukar. Tanyakan pada teleskop adalah perbesaran dengan akomodasi, perbesaran tanpa akomodasi, dan panjang tabung. Oke, terakhir soal tentang kamera. Nah, ini adalah soal tentang kamera. Contoh kedua ya, anggaplah kedua. Suatu kamera analog berlensa tunggal mempunyai panjang fokus. Ada fokus 10 cm. Pada mulanya kamera disetel untuk memotret objek berjarak tak berhingga. Jika seseorang hendak menggunakan kamera untuk memotret objek jaraknya 5 meter. Nah, jadi dia memotret objek jaraknya itu 5 meter. Kita rubah ke sentimeter supaya sama nih dengan fokusnya. Berarti 500 cm. Yang ditanya, kita akan cari perbesaran. Berapa perbesaran dari kamera? Sebelum cari perbesaran, ingat, kita harus mencari jarak bayangan dulu. 1 per S aksen OB sama dengan 1 per F dikurang 1 per S OB. Jadi ini boleh ditulis sebagai SOB karena objek kan, jarak objek. Sama dengan 1 per 10 dikurang 1 per 500. Samakan penyebutnya yaitu 500. 500 bagi 10 itu 50. 50 kali 1 itu 50. 500 bagi 500 1. 1 kali 1 berarti 49 dibagi 500. Jangan lupa dibalik. Berarti S aksen OB adalah 500 dibagi 49. Hasilnya adalah 10,2. Oke, sudah dapat nih sentimeter. Maka kita bisa cari perbesarannya yaitu S aksen OB dibagi S OB. Hasilnya 10,2 dibagi jarak benda. Ini ya 500 kali. Selesai. Kalian boleh cari ini dengan kalkulator boleh atau mau begini aja juga gak masalah. Selesai. Silakan lanjutkan ke latihan soal.